Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan masalah isu aktual dari kebijakan fiskal. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Ridho, lalu Rajab Rahman Hakim, dan Idah Nurjana. Kebijakan fiskal menghadapi COVID. Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, berbagai negara di dunia saat ini sudah banyak melakukan langkah yang tergolong extraordinary. Ya, ini dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar melalui instrumen fiskal maupun moneter. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama, yakni akselerasi penanganan COVID hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan, pemulihan ekonomi nasional. IMF mencatat 213 negara di dunia telah mengeluarkan stimulus dalam rangka penanganan COVID-19. Dan salah satunya yang terakhir itu adalah Amerika menggelontorkan 32.000 triliun stimulus fiskal untuk memacu roda perekonomian domestik negaranya. Antisipasi dampaknya pada ekonomi sangat betul diperhatikan oleh beberapa negara, hampir seluruh negara. Dengan total stimulus mencapai 8 triliun US dollar atau hampir setara dengan 10% dari PDB dunia. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama ini yang dilakukan. Pertama adalah refocusing dan alokasi anggaran di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Instruksi Presiden sudah mengatakan bahwa prioritas anggaran saat ini diutamakan untuk penanggulangan COVID-19. Jadi beberapa pengeluaran yang tidak penting seperti rapat-rapat dan juga perjalanan dinas keluarga saat ini harus ditangguhkan dan diprioritaskan untuk ke sektor-sektor yang terdampak COVID, terutama di bidang kesehatan. Yang pertama muncul pada stimulus pertama sebesar 8,5 triliun. Pada akhir Februari 2020, ketika wabah COVID masih sangat terkonsentrasi di Tiongkok, pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi senilai 8,5 triliun yang secara khusus itu diarahkan pada percepatan belanja, khususnya bantuan sosial dan belanja modal, mendorong sektor padat karya, perluasan kartu sembako, dan insentif untuk sektor pariwisata sebagai sektor yang paling terdampak ketika itu. Karena benar-benar terdampak sekali pariwisata, apalagi kebijakan lockdown ini kan tutup semua seluruh perbatasan dan wisatawan juga berkurang drastis. Lalu periode kedua itu pada 13 Maret 2020, pemerintah kembali meluncurkan stimulus kedua yang fokus pada penyediaan insentif pajak senilai 22,5 triliun untuk periode April hingga September 2020. Pemerintah juga menyediakan dukungan non-fiskal dalam rangka memperlancar ekspor dan impor pada sektor dan komoditas tertentu. Jadi kali ini itu yang stimulus kedua ini menjaga bagaimana daya beli masyarakat tetap ada ya, dengan berapa insentif pajak itu sehingga disposable income mereka meningkat dan diharapkan konsumsi rumah tangga itu masih cukup tinggi sehingga resesi ekonomi yang diakibatkan COVID ini tidak begitu tajam turun. Lalu yang kedua, selanjutnya pemerintah telah melakukan penghematan, refocusing kegiatan secara relaksasi di tingkat pusat maupun daerah. Itu melalui instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020. Sudah disinggung tadi. Lalu intensitas pandemi yang terus eskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan ini menciptakan situasi yang cukup genting sehingga perlunya diterbitkan lagi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID. Nah, itu Perpu itu di dalamnya itu ada stimulus fiskal
yang menjadi stimulus fiskal ketiga yang totalnya hingga 405,1 triliun. Intinya ini adalah untuk upaya mengoptimalisasi penanganan COVID dan dampaknya pada ekonomi nasional. Bisa dilihat di sini adalah kebijakan keuangan negara, tentang dalam kesehatan, social safety net juga diperlebar, dukungan terhadap dunia usaha dan dukungan pembiayaan, pemulihan ekonomi, kebijakan di sektor keuangan. Ini semua diperbaiki atau distimulus oleh Kemenkeu. Selanjutnya perubahan postur APBN dalam Perpres 72 tahun 2020. Dapat dilihat di sini pendapatan negara kita sebelum Perpres 72 itu pendapatan negara diasumsikan sebesar 1.760,9 triliun. Nah, setelah diubah postur APBN kita melalui Perpres 72 asumsinya itu pendapatan negara kita turun ya 1.699,9 triliun atau turun sekitar 60 triliun. Karena memang pendapatan negara kita utamanya itu dari pajak ya, 90% dari pajak dan yang lainnya dari penerimaan negara bukan pajak. Nah, karena insentif fiskal tadi penerimaan pajak kita juga turun. Tidak di sini Perpres 72 itu turun dari 1.462,6 triliun setelah keputusan Perpres 72 menjadi 1.044,5 triliun. Jadi bisa dilihat gap-nya itu semuanya condong ke sektor pajak ya. Sedangkan PNBP penerimaan negara bukan pajak itu kurangnya hanya sekitar 3-2,5%, 2,5-3 triliun. Lalu yang selanjutnya adalah belanja negara. Belanja negara kita juga mengalami pembengkakan ya, karena kita juga menganut defisit anggaran di APBN. Perpres 72 kita mencapai 2.739,2 triliun. Sedangkan sebelum ini, pada masa Perpres 54, anggaran belanja negara kita itu 2.613,8 triliun. Terjadi kenaikan sekitar 120 triliun kurang lebih. Pemerintah pusat ini adalah rinciannya. Pembiayaan kita juga membengkak. Di bawah Perpres 72 itu sekitar 1.039,2 triliun dan sebelumnya itu cuma 852,9 triliun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ida, silakan. Pokok-pokok perubahan APBN Perpres nomor 72 tahun 2020. Yang pertama, tujuan utama Perpres nomor 72 adalah untuk penguatan penanganan COVID-19 dan fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, ada pendapatan negara, perluasan dan perpanjangan kebijakan insentif pajak untuk dunia usaha sampai dengan Desember tahun 2020. PPh 21 ditanggung oleh pemerintah, pembebasan PPh 22 dan PPN impor, percepatan restitusi PPN. Yang ketiga, belanja negara, tambahan belanja sekitar 125,4 triliun untuk penanganan COVID dan program PEN. Itu ada subsidi dan imbal jasa penjaminan UMKM, perpanjangan bansos tunai dan diskon listrik, tambahan DID untuk PEN, dan belanja penanganan COVID lainnya. Yang terakhir ada pembiayaan anggaran, menampung kebijakan pembiayaan investasi PMN dan penempatan dana dalam rangka PEN. Stimulus fiskal, pemerintah menganggarkan dana tambahan sebesar 405,1 triliun guna mendukung kebijakan PSBB, sekaligus menyelamatkan perekonomian dan sistem keuangan nasional dari dampak beracun COVID-19. Dana tambahan tersebut dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun, pendanaan tambahan di bidang kesehatan sebesar 75 triliun, program jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun, serta insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 70,1 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah terpaksa mengubah ketentuan batas defisit APBN dari 3% PDB menjadi 5,07% PDB. Dari sisi perpajakan, paket insentif yang diberikan pemerintah meliputi: yang pertama, PPh 21 ditanggung oleh pemerintah atau DTP untuk pekerja sektor industri pengolahan tertentu dengan penghasilan hingga 200 juta setahun.
Yang kedua, pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah atau IKM. Pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, wajib pajak KITE dan KITE IKM. Selanjutnya, restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu. Penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022 dan pengurangan tarif 3% lebih rendah bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka atau PT yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik dan perpanjangan jangka waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Dampak kebijakan fiskal sisi demand dan supply. Dampak kebijakan fiskal ada dua, yaitu dampak terhadap sisi permintaan dan dampak terhadap sisi penawaran. Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara memanipulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Yang kedua, analisis. Dalam situasi pandemi saat ini di mana semua orang membatasi aktivitas di luar rumah, maka dirasa kebijakan pemerintah untuk mendorong permintaan kurang efektif. Dari sisi penawaran, apabila pasokan terganggu akibat aktivitas kerja yang terbatas, maka upaya untuk mendorong permintaan melalui kebijakan fiskal juga terbatas. Oleh karena itu, kebijakan stimulus fiskal harus diubah sesuai dengan kondisi agar efektif dampaknya. Karena aktivitas perekonomian bagaimanapun bakal terganggu karena berkurangnya interaksi, maka lebih baik pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk program kesehatan, misalnya dengan memastikan bila penderita COVID-19 meningkat masif. Fiskal perlu digelontorkan ke rumah sakit, dokter, dan asuransi kesehatan lainnya. Terkait dengan paket insentif pajak pemerintah, sayangnya cakupan penerima PPh pasal 21 DTP tersebut hanya terbatas untuk pekerja di sektor industri tertentu yang berpenghasilan hingga 200 juta per tahun. Kenyataannya, hampir semua sektor usaha terpukul oleh PHK terjadi tidak hanya di sektor formal, tetapi juga banyak pekerja di sektor informal yang terpaksa dirumahkan. Karenanya, alangkah lebih baik jika fasilitas PPh pasal 21 DTP diberikan juga bagi seluruh pekerja di semua sektor usaha. Kalaupun beban fiskal terlalu besar untuk menangani PPh 21, bisa saja balasan jumlah penghasilan setahun diturunkan atau tidak harus sampai 200 juta. Periode pemberian fasilitas PPh pasal 21 DTP juga perlu ditinjau ulang. Tidak harus dikunci selama 6 bulan, dengan demikian insentif sewaktu-waktu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arif Ansori Yusuf, Guru Besar Ekonomi Unpad dan peneliti senior SDGs Center Unpad, mengatakan bahwa hasil analisis menyimpulkan bahwa
intervensi kuat seperti melalui pembatasan sosial berskala besar yang efektif dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ke 1% tanpa stimulus fiskal dan 1,8% dengan stimulus pertumbuhan ekonomi lebih tinggi 5,5-2%. Daripada skenario intervensi minimal 4,8%. Disimpulkan pula bahwa nilai kerugian ekonomi dari strategi intervensi kuat tersebut jauh lebih rendah dari kerugian ekonomi dari strategi skenario intervensi minimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.